Ini ada sedikit research kecil-kecilan di teman-teman di ITB. Saya lakukan research kecil-kecilan. Ada 20-an saya coba research orang-orang yang sudah ada di level atas gitu ya. Itu kalau dilihat dari eh, sampel tersebut, ada yang di eh, C-level, di eksekutif, ada yang di akademisi, ada yang di entrepreneur, ada yang di policy maker. Itu rata-rata yang masuk sampai apa yang sampai di top level itu butuh waktu sekitar 15 tahun Hmm. rata-rata. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, tapi rata-rata 15 tahun. Nah, kalau refleksi dari situ, kira-kira Pak Made ini waktu masih kuliah atau SMA, apakah berpikir karirnya akan seperti sekarang atau gimana kira-kira Pak Made? Terus terang saya nggak punya bayangan akan jadi seperti apa. Tapi simple yang waktu SMA saya pikirin, yang saya selalu terngiang. Satu, senang pelajaran yang sains. Jadi matematika, fisika, Hmm. kimia. Itu saya senang sekali. Jadi bahkan karena saking senangnya dengan pelajaran itu, saya sampai mengabaikan pelajaran-pelajaran yang saya anggap nggak penting pada saat SMA itu. Seperti misalnya Fokus ya, bahasa fokus. Indonesia, betul. Betul. Jadi waktu itu yang ada dalam pikiran saya adalah saya tuh pengen menjadi eh, nah kan waktu SMA kan kita pikirannya horizonnya baru melihatnya sampai ke kuliah ya, jadi nggak mikirin Ya, kerja gitu ya. Tapi saya pengen kuliah di bidang yang relevan di tiga ini, matematika, kimia, sama fisika. That's it. Jadi horizonnya memang nggak sampai ngelihat ya. Itu jauh. mungkin bedanya zaman sekarang dengan dulu zaman kita Ya, ya Pak Kris ya. Karena ya. mungkin apa sosial media tidak membantu, nggak ada kan sosial media pada saat itu. Jadi kita horizonnya terbatas. Tapi menurut saya itu membantu kita jadi fokus. Hmm. Fokus mengerjakan apa yang atau mempelajari apa yang menjadi apa namanya keinginan kita di masa itu. Bacaan saya, literatur saya waktu SMA itu saya udah baca buku-buku kuliah kakak saya karena kebetulan Hmm. kakak saya nomor satu itu juga kuliahnya di kimia. Jadi dia udah semester 4 waktu itu, saya baru kelas 2 saya udah baca buku itu. Sehingga kalau guru menerangkan itu saya pikir, wah ini yang saya barusan baca nih, gitu ya. Jadi bisa membantu. Ya itu yang membuat akhirnya saya mutusin sekolah di teknik kimia, Oke. milih UGM. Kira-kira gitu Pak Kris. Ya, ya. Nah, kemudian setelah di kuliah, berarti kan udah apa namanya eh, memenuhi target lah ya, target jangka pendek tadi yang dibilang bayangan dari SMA tadi, wah masuk nih teknik kimia. Nah, setelah itu kan pasti horizonnya lebih luas lagi ya, dengan Ya, pergaulan, dengan pindah ke kota lain yang kota pelajar dan sebagainya di Jogja. Itu kemudian terbit impian lain yang kira-kira apa namanya menginspirasi mau jadi apa ke depan ya, ya. dalam karirnya. Nah, ini masih belum muncul Pak Kris. Eh, Terus terang, karena waktu saya masuk ke bidang kimia, itu keinginan saya masih konsisten pengen ahli di bidang kimia. Jadi waktu itu saya kepengen sekali malah jadi guru atau dosen gitu ya Hmm. di bidang kimia. Jadi saya membayangkan kalau saya nanti lulus, saya akan ngambil master, saya akan ngambil S3 gitu ya, S2, S3 Ya, di bidang teknik kimia. ya. Dan saya akan bekerja melakukan riset-riset. Jadi horizon saya pada saat di kuliah, yang lihatnya yang saya role model itu adalah guru-guru saya, dosen-dosen saya pada saat Kan itu. ya, yang memberikan Ya. inspirasi dosen ya. Nah, mulai shiftednya itu adalah pada saat saya dapat inspirasi dari eh, kenalan saya yang bekerja di Bank Indonesia pada saat itu. Hmm. Beliau ini salah satu apa lulusan kakak kelas saya juga di UGM, Ya. Fakultas Ekonomi. Beliau mengatakan gini, Made, kalau kamu menekuni bidang engineering, kamu akan menjadi spesialis. Hmm. Kamu akan menjadi spesialis. Enggak ada yang salah dengan spesialis itu, tapi kamu akan sampai pensiun tuh ya paling paling akan jadi engineer. Ini ada pilihan nih Made. Kamu Hmm. ambil sekolah bisnis yang bisa melengkapi bidang kamu dengan engineering ini. Sehingga kamu ngelihatnya lebih holistik. Tidak hanya sisi teknis, tetapi juga dari sisi bisnis.
disitulah akhirnya saya shifted. Jadi saya tolak tawaran kerja dari Astra, tawaran kerja Hmm. bahkan dari BPPT. Saya keterima pada saat itu di BPPT, pada saat zaman Pak Habibie. Ya. Jadi ada satu proyek di Lampung pada saat itu, bioenergi, udah diinisiat sama Pak Habibie. Tapi akhirnya saya tolak, saya pilih ngambil sekolah di PPM. Nah, di situ mulai Makanya kita ketemu ceritanya. ya. Ya, kita ketemu, saya ketemu dengan Pak Kris. Oh, ternyata iya benar. Kita bisa memilih topik kita sangat detail gitu ya dalam engineering, tapi kalau di-equip dengan kemampuan atau pengetahuan finansial, Ya. manajemen, ya people itu akan lebih mantap. Nah, disitulah kemudian mulai bergeser seperti yang akhirnya arah yang saya tempuh sekarang. Ya. Jadi dari situ kita lihat bahwa ada orang-orang dekat yang memberikan inspirasi ya. Tadi tadi kalau Ya, SMA tadi mungkin apa kakak tadi ya yang sudah kuliah duluan di bidang kimia. Lalu pas kuliah ada dosen yang memberikan inspirasi. Lalu setelah tamat ada teman tadi di BI yang memberikan inspirasi. Jadi memang seringkali inspirasi itu datang dari orang-orang dekat ya. Jadi dari kalau lingkungan ya. kita, lingkungan dekat kita, kalau kalau salah bergaul atau lingkungannya kurang tepat, ya mungkin nggak ada inspirasi yang memicu kita ya. Ya, inspirasi kita tuh dibentuk oleh lingkungan kita ya. Ya kita belajar bersama-sama dan saling mempengaruhi kelihatannya gitu ya. Saya kepengen seperti Pak Dewo, saya kepengen seperti Pak Kris gitu ya. Saya dulu waktu waktu kita sekolah itu, wih, Pak Kris ini bacanya selalu lebih awal dari saya nih. Dulu saya ingat sekali itu ada bukunya Kenichi Ohmae ya. Ya, Kenichi Ohmae apa namanya? Um, Future, dia PhD-nya nuclear nuclear, engineer ya. ya, Nuclear engineer. Oh, itu udah dibaca, udah dilap sama Pak Kris, saya sampai terkagum-kagum. Nih saya harus baca juga nih. Teman-teman sekitar kita, keluarga, guru, orang tua itu sangat mempengaruhi pola pola pikir kita dan inspirasi ya, yang kita kita tentukan di dalam perjalanan hidup kita. Setahun 2 tahun, waduh, merasa udah pinter, terus akhirnya mutusin pindah haluan. pindah. Nah, itu tanpa fondasi teknikal yang kuat, menurut saya nggak akan mencapai titik yang paling optimal. Karena at the end, pada saat kita di atas, kita kan dihadapin dengan masalah-masalah operasional Hmm. dalam pengambilan keputusan. Ya gunakan itu 10 tahun, 15 tahun pertama dari karir itu benar-benar ngedalemin apa Ya, yang menjadi bidangnya. Jadi kalau misalnya bidangnya marketing, dalemin banget to ya, Z dari bidang marketing itu, dari produknya, dari pricing strateginya gitu ya, dari ya. apa dan sebagainya gitu. Jadi ada ini ya, ada maksudnya dengan basic knowledge yang kita peroleh dari pendidikan, itu kemudian di industri itu penting untuk memahami industrial conditionnya ya, yang secara real di lapangan sehingga memahami bisnis prosesnya eh, Tuh. secara keseluruhan, walaupun nanti mungkin sesuai bidangnya ada in-depth di functional tertentu. Yang kedua yang juga kritikal banget menurut saya itu adalah mau melakukan extra miles. Hmm. Maksudnya apa? Kan kalau kita bekerja 8 to 5 gitu ya tiap hari kan sebetulnya waktu kita udah habis untuk operasional. Nah, padahal banyak hal yang kita harus pelajari gitu ya. Selain uh, tadi challenge operasional juga perlu pengembangan diri. Nah, extra miles ini juga sangat diperlukan misalnya dalam bentuk kesediaan kita dilibatkan dalam proyek-proyek. Hmm. Nah, ada sering sekali yang saya lihat ya dari adik-adik kita gitu ya. Misalnya dilibatkan di proyek A gitu. Waduh, nggak bisa, saya harus work-life balance gitu ya. Karena proyek ini menuntut komitmen waktu yang luar biasa. Biasanya kalau tipikal seperti ini, saya ngelihat, saya amatin beberapa uh, tahun belakangan ini orang yang kurang terlalu sukses. Tapi biasanya orang-orang yang mau gitu ya, dia eager untuk Pak, oke, saya terima kasih nih dilibatkan dalam proyek, saya akan berkontribusi maksimal. Bahkan si anak ini yang willing untuk dilibatkan dan melakukan extra mile itu bisa memberikan kontribusi yang Hmm. kita bahkan kadang-kadang nggak expected gitu ya. Jadi nggak gampang putus asa gitu. Aduh,
ini kok kayaknya project susah banget. Nggak ada project atau target yang gampang kan dalam apalagi dalam situasi kompetitif yang semakin tinggi sekarang. Nah, Ya, ini kalau anak-anak atau adik-adik kita punya punya keinginan yang lebih kuat dalam itu apa interpersonal skillnya juga ya, dia nggak gampang putus asa, itu biasanya akan lebih sukses. Jadi di kantor itu penting kita ngebangun punya teman gitu ya. ya, Tapi biasanya kita pilih teman itu yang bukan bawahan kita atau bukan atasan kita, tapi di luar dari apa namanya skop organisasi kita. Sehingga teman kita ini bisa kasih masukan, kasih insight. Jadi di ya, samping body ini untuk bisa menyampaikan efektivitas dari pekerjaan kita atau apa namanya operasional yang kita manage, juga bisa menjadi teman curhat. ya. Maksudnya dalam konteks curhat itu bukan pribadi ya, tapi dalam konteks Pekerjaan. profesional. Misalnya Ya. tadi saya cerita dengan HR, waduh ini kok kayaknya saya ngadepin situasi seperti ini nih tim saya. Nah, Hmm. HR yang baik itu menurut saya adalah dia bisa menempatkan dirinya jadi tadi jadi body buat manajer yang ada di dalam perusahaan sehingga bisa Ya, menjadi apa namanya apa orang yang memberikan masukan. ya, benar, benar. Memang dalam banyak dalam banyak case ya orang-orang yang sukses dalam karirnya itu selalu ada ketemu ataupun engage dengan karir buddy atau juga karir mentor ya. Jadi mentor itu mungkin bisa, kalau karir buddy mungkin tadi yang seperti kata Pak Made, peers atau rekan sejawat di fungsi lain. Kalau karir mentor bisa internal, superior ataupun eksternal, teman yang punya view lebih luas dari kita dan bisa memberikan advice gitu ya. Itu sangat-sangat penting sekali. Ini saya ingat filosofi kungfu nih Pak Made. Filosofi kungfu itu selalu dalam melatih orang jadi master kungfu itu dia mulai dari basic uh, movement ya, penguatan fondasi gitu ya. Penguatan fondasi itu kan biasanya dilatih tuh kaki, tangan gitu kan. Kalau lihat film-film kungfu masa lalu itu disuruh angkat air dari sumur bawa ke atas. Latihannya itu aja tiap hari, kaki, tangan. Bahkan kalau film ada kungfu lain tuh disuruh bersihin mobil gitu ya. Jadi Hmm. gerakan tangannya itu aja berhari-hari sehingga seringkali orang bosen merasa ini apa sih gitu ya. Nah sama seperti tadi kata Pak Hmm. Pati, dilatih untuk ngeliatin operasional jadi operator mungkin orang males ya. Atau juga kalau kita lihat kisah McDonald gitu, resto-resto di McDonald, manajemen trainee-nya disuruh jadi pelayan dulu kan dalam beberapa waktu untuk bersihin, menerima tamu dan sebagainya. Ya, seringkali basic foundation ini terlihat remeh dan membosankan, tetapi ternyata itu membangun fondasi yang kuat ya, kayak filosofi kungfu itu begitu dia diajarin berbagai jurus-jurus yang lain, fondasinya sudah ada. Kira-kira gimana pandangan Pak Made ini? Ya, menurut saya dua hal Pak Kris. Yang pertama, kalau kita tadi ya strong dengan tadi kan bagus banget tuh apa namanya filosofinya kita mengerjakan sesuatu terus-menerus sehingga jadi sangat expert di situ gitu ya kan kira-kira kan gitu maksudnya. Kalau kita punya skill yang seperti itu, mempersiapkan diri kita, kan kita nggak tahu kesempatan yang akan datang itu kapan Ya, dan apa bentuknya. ya, Tapi ya, kalau kita sangat mahir di dalam bidang kita, misalnya saya sangat mahir di bidang production, bidang supply chain misalnya, pengelolaan di manufacturing. Suatu saat kesempatan itu akan datang. hmm, Tapi orang kalau dia hanya ngelihat ke depan, waduh, ini saya akan menjadi, saya kepengen menjadi direktur di perusahaan ini. Tapi dia nggak mengasah apa yang dia kerjakan sekarang, posisi itu nggak akan pernah nyampe ke tempat dia. nggak ada Ya, persiapan ya. tapi betul. Jadi kalau dia kita fokus terus mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, pada saat kesempatan itu datang, seperti yang saya alamin, tiba-tiba saya ditawarin untuk kan seorang pabrik ya tahunya saya research, production segala macam. Tiba-tiba disuruh pegang sales, distribution. Ya, yang saya nggak pernah kebayang gitu. Ini kok bisa ya saya ditawarin sama atasan saya, sama preskomnya, presiden komisaris saya untuk megang unit bisnis.
waktu itu saya terus terang keder, saya nggak punya pengalaman di sales. Saya hanya sering ikut meeting, saya ngelihat, nge-review, tapi nggak pernah hands-on. Tapi apa yang disampaikan oleh atasan saya pada saat itu? Made, dengan pengalaman kamu di operations, ini kan similar di sales dan distribution. Kamu pasti bisa berkontribusi dan saya yakin kamu bisa. Dan ternyata ya memang dengan ya tentu banyak tantangan ya dan juga bantuan dari atasan, dari teman-teman, dari tim terutama ya. Akhirnya ya kita bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Itu yang pertama. Jadi Ya. karena kesempatan itu kita nggak tahu kapan datangnya, jadi ya kita harus bikin persiapan untuk apapun yang kita kerjakan sekarang supaya kesempatan itu bisa mampir ke kita, bentuknya apapun. Persiapan itu Yang jadi kedua, fondasi kan, jadi fondasi untuk ke depan. betul, betul. Yang kedua menurut saya kita jangan pernah mengharap apa yang kita kerjakan itu langsung berhasil. Kan sering kali gagal ya. Saya juga banyak ngalamin kegagalan. Tapi Ya. tiap kali saya ngalamin kesulitan seperti itu, saya bilang pada diri saya, dulu saya pernah ngalamin situasi yang sulit dan saya survive. Itu jadi ngebangun kita punya resilience. Hmm. Bahkan paling paling yang paling ekstrim yang saya sampaikan, saya datang ke Jakarta hanya bermodal satu tas ransel, that's it. Kalau suatu saat saya sudah menikmati begitu banyak privilege dalam hidup saya dengan apa yang saya capai sekarang, keluarga, kemudian ya tentu dengan ekonomi yang lebih baik. Tantangan yang saya hadapin sekarang ini nggak ada apa-apanya. Saya siap kok. Orang saya datang ke ibu kota ini tuh hanya bermodalkan istilahnya tas ransel sama sama badan sendiri gitu, nothing tulus gitu. Nah dengan begitu kita menjadi siap Lebih gitu. Tantangan lebih kayak siap ya. apapun, betul. Tantangan seperti apapun kita pasti merasa nggak ada masalah. Kita pernah ngadepin kesulitan yang lebih besar. Dan itu semua leader yang ada di top ya, saya yakin, apalagi pengusaha-pengusaha besar gitu ya. Saya banyak belajar dari beliau-beliau ini. Kesulitan itu yang membuat mereka mereka menjadi semakin kuat. Ya Ya. kan ada orang yang bilang what doesn't kill you make you stronger kan. You're Ya itu stronger. dalam dalam berbagai konteks menurut saya benar. Ya kan kalau masih hidup dan kita hadapin situasi yang berat itu akan menjadi kita menjadi lebih kuat, lebih cerdas dan lebih pintar. Nah, gimana Pak Made melihat dalam perjalanan karirnya, walaupun sudah sampai di top, eh, investment untuk terus belajar itu gimana selama ini? Karena kan setelah kerja kan mungkin nggak sempat belajar formal lagi ya, tapi kan learning is everywhere gitu ya, tidak hanya formal learning. Ya, ya eh, ini yang menurut saya banyak yang sering terlewatkan ya dengan kesibukan waktu, eh, dengan posisi makin tinggi, tanggung jawabnya kan makin besar ya Pak Kris ya. Sehingga porsi untuk belajar itu makin makin sedikit dan saya ngalamin ngalamin hal yang sama. Sampai di mana nih kamu mengasah pisau kamu karena kalau kamu nggak asah ya tahun lalu kamu bisa istilahnya motong pohon dengan pisau yang sama 10, makin lama makin turun karena nggak pernah diasah gitu ya. Ya itu tantangan terbesar, termasuk saya juga ngalamin itu. Tapi saya mencoba berusaha untuk membuat semacam goals gitu ya. Seringkali ya ya kadang goals itu memang seringkali nggak kecapai malah. Misalnya gini, saya pengen baca buku sekian gitu. Jadi saya udah beli buku itu, numpuk aja di belakang saya gitu. Ini kebetulan di ruangan saya, di ruangan kerja saya di rumah ini, saya senang beli buku yang udah intinya pokoknya kalau saya libur saya mau baca minimal berapa buku gitu dan itu memang sering meleset tapi kalau kita tentuin goalnya misalnya 5 buku kebaca cuma 2 buku minimal kan ada hasilnya daripada kita nggak punya goal gitu ya. Ya, Oke saya pengen belajar ini tapi nggak apa namanya nggak nentuin goal ya nggak kemana-mana. Semaksimal mungkin kita gunakan waktu untuk ya hari libur untuk baca segala macam. ya, Kadang-kadang juga kalau bosan baca buku, saya baca dari, kan sekarang informasi di internet itu mudah sekali diakses ya, ya, berbagai jurnal atau segala macam itu ya. Tapi yang satu yang saya ingin tambahin Pak Kris, peran keluarga itu penting banget. ya, ya, Karena tadi kan saya cerita tentang resilient ya, tentang daya tahan kita ngadepin tantangan. Edian kan kita kalau di kantor kan ketemu dengan berbagai
tantangan yang dan tim ya yang tipikalnya macam-macam. Tapi kan semua orang kan pulang ke rumah dan keluarga itu menurut saya adalah support system yang paling utama. Kalau saya sederhana, tiap pagi saya usahakan sarapan dengan istri saya. Jadi saya bicara, oke, hari ini saya mau ngapain, dan dia selalu tuh dia masak buat saya. Jadi saya tuh selalu bawa makanan dari rumah ke kantor karena saya tuh kalau kalau makan keluar tuh males. Tapi itu membuat kita dekat. Sesibuk apapun istri saya pasti akan menyiapkan sarapan, kemudian makan siang. Dan malamnya saya selalu sempatkan untuk ketemu dengan anak saya yang kecil. Jadi paling nggak ya ngobrol sebentar dengan anak saya yang cewek juga, yang kebetulan baru selesai kuliah S1-nya. Ya paling nggak ada telepon, ada conference. Ini membuat apa ya, energi kita tuh yang tadinya udah turun gitu ya kan, support system yang terbaik itu ya dari keluarga itu. Oh, ngelihat anak-anak, istri kita, keluarga kita sehat, itu membuat kita menjadi lebih 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 apa, recharge energi lagi. recharge. Ya, Fondasinya itu tidak mengatakan bahwa kita akan selalu berhasil, tapi fondasi itu membuat kita mampu bangkit kembali kalaupun gagal gitu ya. ya, Bangkit kembali walaupun ya, gagal dan keep fighting dan punya spirit yang kuat untuk terus maju. Bagaimana Pak Made mempengaruhi praktek-praktek HR di perusahaan supaya bisa mendukung atau membantu SDM-SDM di perusahaan itu mempunyai perjalanan karir yang baik gitu ya, sehingga bisa mendukung perusahaan untuk lebih maju lagi, lebih lebih meningkat lagi dari sisi kinerja bisnisnya. Jadi praktek-praktek HR itu kan bisa dipengaruhi juga oleh top management dengan pengalamannya, dengan experience yang dialaminya ya. Gimana kira-kira Pak Made influence HR ya. practice di perusahaan? Pak Kris, saya termasuk orang yang sangat percaya dengan HR, human capital ya Pak ya, development. Jadi di beberapa perusahaan yang saya sempat menjadi istilahnya decision maker lah gitu. Saya selalu berusaha melibatkan HR. Misalnya dengan program ya, tentu melibatkan itu nggak hanya memberikan arahan, tapi kita menjadi champion dari program tersebut. Nah, contohnya misalnya di perusahaan yang saya sekarang jalani di Temposcan, itu Ya, saya mendorong lahirnya program manajemen training. Jadi saya melihat bahwa ini kan mulai ada pergeseran ya antara talent-talent yang sekarang ini, mereka kan kebanyakan kepengen langsung misalnya lulus S1 terus jadi supervisor, jadi manager gitu dalam waktu yang cepat. Saya bilang sama HR saya punya kesulitan karena di operation satu, populasi dari leadership kita itu kita nyebutnya aging populations. Jadi ya, ada beberapa yang posisi-posisi yang krusial, misalnya kepala cabang itu mereka umumnya punya masa kerja yang sudah lama sekali dan sebagian sudah memasuki masa pensiun. hmm, Ini kalau saya nggak melakukan sesuatu dalam 5 tahun ini, itu kita akan terjadi talent scarcity. hmm, Dan nggak mungkin saya bisa mengisi posisi-posisi itu semuanya dari luar. Jadi saya initiate sejak 2019, itu yuk kita jalankan kembali program manajemen training yang sudah sempat vakum cukup lama sekali. Jadi saya sendiri jalanin. Bahkan untuk program manajemen training ini saya kawal dari awal, bagaimana mengembangkan kurikulumnya, gimana mengembangkan programnya. Bahkan saya ikut langsung interview dari semua kandidat, final kandidat. Karena ini penting. Kalau kita mau melihat memiliki talent yang tepat, kita mesti terlibat dalam proses feeding in ya. Karena kan ya banyak orang bilang garbage in, garbage out. hmm. Ya, yang saya lihat pada proses rekrutmen itu sebenarnya bukan, oh kita pilih yang paling pinter, tapi kita pilih orang yang paling cocok dengan yang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi anak-anak manajemen training ini nggak saya taruh dia sebagai supervisor seperti yang tadi Pak Kris sampaikan. Mereka itu Ya, saya taruh di front line, jadi salesman. hmm, Ketemu dengan toko-toko kita atau kita nyebutnya customer kita yang menjual produk-produk kita kepada end user atau end consumer.
Hmm. Mereka bisa mempelajari karakteristiknya, oh ternyata produk kita itu seperti ini nih di lapangan diterimanya oleh para toko kita. Oh program yang kita milikin misalnya dalam konteks distribution ternyata ada yang perlu diperbaiki ini. Nah dengan mereka punya pengetahuan tentang teknikal begitu di lapangan, mereka saya harapkan kedepannya akan punya apa rute yang sama yang seperti saya alamin sebelumnya. Kita training itu menyerahkan kepada HR nggak bisa. Kita yang tahu kebutuhan dari tim kita apa. Nah, kita minta masukan kepada HR. Kalau training, kalau saya punya problem atau keinginan untuk meningkatkan set of skill di bidang ini, saya mesti equip tim kita itu seperti apa. Jadi saya memperlakukan, saya bilang sama tim saya, kita nggak bisa memperlakukan HR itu sebagai departemen yang terpisah, tapi mereka adalah bagian yang utuh dari sistem manajemen kita. Jadi HR itu adalah bisnis partner kita yang kita berjalan bersama-sama, kita kembangkan tim kita dari sisi kompetensi, kemudian penempatan tim yang tepat. HR itu dianggap penting tidak hanya pada saat ada masalah dan saja datang ke HR, ini Pak ada karyawan kita Biasanya biasanya jadi segala macam. biasanya jadi keranjang sampah masalah doang ya. Nah, enggak, saya dorong tim saya jangan lakukan seperti itu. Justru kamu juga lihat bagaimana mengajak mereka untuk masuk ke dalam area kamu sehingga mereka juga tahu uh, apa potensi yang kita bisa kembangin supaya kita bisa terus memperkuat organisasi kita. Kira-kira gitu Pak Kris. Ya, karena dari banyak research itu HR kompetensis itu atau HR strategic role itu agak kurang dalam melihat jauh ke depan gitu ya. Dalam arti tadi itu Pak Made menyampaikan melihat jauh ke depan akan ada aging leadership gitu ya. Sehingga ada apa orang-orang bagus yang selama ini ada di perusahaan sudah akan meninggalkan perusahaan secara natural, lalu penggantinya belum siap kan gitu. Ya. To replace the current excellence, current expert di perusahaan itu belum siap. Nah, seringkali HR memang ada gap melihat kebutuhan bisnis atau problem bisnis dalam jangka waktu tertentu yang cukup panjang. Not to mention atau apalagi kalau misalnya bukan hanya menggantikan the current expertise, tetapi meng-acquire new expertise di masa yang akan datang yang mungkin akan berbeda dengan yang sekarang dibutuhkan gitu kan ya. Artinya bisnis dalam 5 tahun 10 tahun ke depan tuh mungkin akan changing seperti Temposcan Pacific mungkin ada hal-hal baru di ke depan gitu. Karena kita nggak tahu kan ada kalau di teorinya siapa namanya salah satu buku yang disampaikan kan kita nggak tahu tantangannya ke depan. Tapi kalau kita tepat memilih orang, maka mereka akan bantu menentukan arahnya tuh ke depan seperti apa. That's right. Bisa memberikan wawasan pada adik-adik ya generasi muda kita karena ya tadi salah satu tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana melengkapi generasi muda ini untuk bisa memanfaatkan momentum emas 2045 kan Pak. Kalau kita nggak siapkan dari sekarang ya hanya jadi milestone mati gitu ya. Kita nggak siap akhirnya. Hanya jumlah aja yang kita menang tapi apa kebutuhan akan skill kompetensinya nggak siap. Ini menurut saya kontribusi yang sangat positif untuk bisa berjalan ke arah sana sama-sama. Temposcan Group bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier.